Oke, sudah live kita. Selamat sore kawan-kawan literasi. Oke. Selamat sore kawan-kawan literasi. Terima kasih sudah bergabung di acara IG Live Lead Bit Light. Sebuah acara yang diadakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Sebuah acara literasi yang ringan dan menyenangkan, yang pada sore hari ini acara Lead Bit Light kita sekaligus merayakan Hari Buku Nasional yang jatuh setiap tanggal 17 Mei. Di acara pada sore hari ini, kita akan membahas tentang sebuah acara dengan judul Perjalanan Budaya Dulu dan Selepas Pandemi. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya akan menceritakan sedikit tentang acara pada sore hari ini. Acara pada sore hari ini dengan judul Perjalanan Budaya Dulu dan Selepas Pandemi, kita akan mengundang pembicara Agustinus Wibowo yang sebentar lagi akan saya undang untuk bergabung di acara sore hari ini. Sebagai penulis budaya, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil tentang Agustinus Wibowo. Agustinus Wibowo sebagai penulis budaya, lewat perjalanannya ke berbagai daerah dan negara, Agustinus dengan cermat mengisahkan budaya-budaya manusia yang membawa pembacanya untuk membayangkan sekaligus memahami perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi dari masa ke masa, termasuk ketika pandemi saat ini. Dan kenapa pada sore hari ini, pada saat kita merayakan Hari Buku Nasional, kita mengundang Agustinus sebagai penulis yang akan tampil di acara pada sore hari ini, karena buku adalah bagian dari warisan budaya. Apa saja yang akan berubah pada saat pandemi ini dan pada saat setelah pandemi ini nanti, saya, Dewi Ria Utari, akan membahasnya bersama dengan Agustinus Wibowo. Agustinus Wibowo sudah menulis banyak buku, sejumlah buku, dan Agustinus juga seorang fotografer. Buku-buku Agustinus yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, diantaranya adalah buku pertamanya saya akan bacakan, Selimut Debu, diterbitkan tahun 2010, kemudian Garis Batas tahun 2011, dan kemudian buku ketiganya, Titik Nol, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Ground Zero When Journey Takes You Home. Titik Nol ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013, dan pada sore hari ini bagi salah satu pemenang acara, nanti akan saya umumkan siapa yang akan mendapatkan buku Titik Nol. Jadi Gramedia Pustaka Utama akan menyediakan satu buku Titik Nol dengan cover baru karya Agustinus Wibowo yang akan diberikan buat teman-teman yang memberikan komentar ataupun pertanyaan yang nanti akan dipilih Agustinus siapa komentar ataupun penanya yang paling menarik, nanti akan dipilih Agustinus untuk berhak mendapatkan buku tersebut yang disediakan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, pada sore hari ini, lewat pengalamannya, saya rasa Agustinus sangat relevan untuk kita hadirkan di acara ini, karena pada tahun 2003, Agustinus pernah mengalami sendiri situasi lockdown pada saat ia menjadi mahasiswa di Beijing. Dan lewat pengalamannya itu, kemudian Agustinus pada sore hari ini akan berbagi pandangan dan pengalamannya tentang budaya-budaya manusia, terutama pengalamannya pada saat menjadi mahasiswa di Cina. Dan
Untuk itu karena waktu kita hanya 1 jam, saya akan segera mengundang Agustinus untuk bergabung pada sore hari ini. Sebentar ya, teman-teman. Mari kita menunggu Agustinus untuk bergabung. Ya, hai Agus. Halo, selamat sore teman-teman semua. Makasih Kak Ria. Ya, Apa kabar? selamat sore. Oke, aku pasang ini dulu ya. Apa Ya, kabar, Gus? oke. Oh, baik, baik. Gimana kabarnya Baik, di tengah baik. pandemi? Iya, Hari lagi Buku di mana nih, Nasional. Gus? Selamat Hari Saya Buku di Jakarta. Nasional di Ya, Jakarta. saya Oke, ya di Jakarta di rumah sendiri. sehat-sehat? Sehat-sehat? Ya, sehat. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Syukurlah. Oke, Gus, mungkin bisa cerita kegiatannya Agus dalam situasi pandemi saat ini kepada teman-teman apa Ya, saja, terutama kan karena Agus kan penulis perjalanan. Nah, sementara ketika pandemi ini kita nggak boleh kemana-mana. Gimana tuh, ya, menderita nggak? Menderita nggak? ya ini mungkin ya sama dengan teman-teman juga karena apa sesuai dengan himbauan dan juga dengan kesadaran sendiri yang terbaik sekarang memang adalah stay at home di rumah aja. Jadi ya selama masa pandemi ini udah 2 bulan nih hampir nggak keluar kemana-mana, paling keluar juga buat beli makan aja. Ya, kegiatan di rumah ya minim sekarang lebih banyak waktu untuk membaca, banyak waktu untuk menulis, juga untuk meditasi, juga menjalankan hobi yang udah lama nggak dilakukan, misalnya ngeliat lagi koleksi perangko gitu kan. Jadi Wah, kamu koleksi perangko? jadi ya udah banyak sekali koleksinya dan banyak Iya. perangko yang belum disentuh. Jadi kayak ya buat saya perangko juga seperti jendela dunia. Ketika saya nggak bisa jalan-jalan secara fisik, saya bisa jalan-jalan secara visual dengan perangko karena bisa melihat banyak tentang kisah-kisah sejarah yang ada di gambar-gambar perangko itu. Jadi memang ya ada hal-hal baru yang saya temukan kembali karena terpaksa harus tinggal di rumah. Iya. Oke, Ya, Gus, saya ingetin nanti kan buat penanya atau komentator hmm, yang menurut Agus paling menarik komentarnya akan berhak mendapatkan buku titik nol yang covernya baru ya dari GPU ya, dari iya, Gramedia Pustaka Utama. Oke, nanti kamu iya. yang akan memilihnya. Nah, Gus, tadi sempat saya sebutkan, ceritakan ke teman-teman literasi di sini bahwa pada tahun 2003, Agus pernah mengalami sendiri situasi lockdown. Saya baca salah satu Mm-mm. tulisannya Agus di blognya Agus. Jadi Ya, Agus banyak nulis 4 seri ya, tulisan tentang COVID ya, ya, COVID-19. ya, Oke, ya, mungkin bisa cerita pembeda situasi yang terjadi sekarang dengan saat waktu Agus ada di Beijing tahun 2003, pada ya. saat Mungkin SARS waktu itu. saya ceritakan dulu tentang SARS ya. Jadi tahun 2003 itu di Cina juga menjadi pusat terjadinya ya epicentrum wabah dan virus Mm-mm. corona juga, yang corona SARS. Dan zaman itu berbeda dengan zaman sekarang gitu. Jadi waktu itu informasi nggak banyak. Kita cuma taunya itu virus bisa menyebar lewat udara. Jadi sangat mengerikan dan karena hampir nggak ada informasi, kita jadi penuh ketakutan ya. Kadang pilek sedikit, wah jangan-jangan SARS nih, panas sedikit, jangan-jangan SARS gitu. Dan waktu itu saya masih kuliah dan ketika waktu itu seluruh mahasiswa dikumpulkan, satu angkatan dikumpulkan, kemudian guru kami memberitahu bahwa setelah ini siswa yang tinggal di luar kampus itu nggak boleh masuk ke kampus dan siswa yang tinggal di dalam kampus itu nggak boleh keluar gitu. Jadi benar-benar kampus itu disegel. Dan kebetulan saya tinggal di luar, jadi saya selama 2 bulan waktu itu nggak bisa kuliah. Jadi sedangkan di dalam kampus kuliah tetap berlangsung. Jadi itu agak stres buat saya karena merasa wah ini jadi bakal ketinggalan nih sama teman-teman yang Eh, lain gitu. Nah, mereka tetap bisa kuliah sedangkan saya di rumah harus di rumah aja gitu karena saya tinggal di luar kampus. Tetapi yang tinggal di dalam kampus pun
dia juga mereka juga merasa stres karena memang sifat manusia itu kan bukan orang yang, kita tuh bukan makhluk yang bisa dikurung gitu kan. Ketika Ah, pengurungan itu sudah berlangsung sebulan, udah banyak mahasiswa yang depresi, yang suka marah-marah, pada berantem sendiri, kemudian mm, memanjat tembok kampus sampai mm, keluar hanya untuk mm, menginjakkan kaki di luar tembok gitu, hanya untuk mm, menghirup udara mm. kebebasan di luar tembok. Gitu. Tengah malam Ya, mereka manjat tembok dengan risiko bisa ditangkap satpam gitu. Jadi memang kondisinya saat ini mengingatkan saya kembali pada masa itu, di mana waktu itu adalah sesuatu yang buat saya, wah ini Cina banget gitu ya, yang kita nggak bayangin akan dialami di luar negeri atau dipahami orang di luar negeri gitu. Dan mm, waktu itu saya merasa itu ada karakteristik yang khas dari budaya Cina, mm. yaitu adalah konsep tembok yang sangat kuat ya. Kita tahu Cina Ya. adalah negara yang bangun tembok besar ya, udah pasti tembok itu penting dalam hidup mereka. Dan di Cina itu kultur tembok itu merasuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi setiap rumah itu dikelilingi tembok, kemudian kantor Mm, kantor itu ada temboknya, kemudian gedung-gedung institusi yang penting, kampus juga semuanya dikelilingi mm, tembok yang padat dan ada gerbangnya gitu, dan itu dijaga. mm, Jadi memang mm, konsep tembok itu memisahkan siapa yang di luar dengan di dalam. Jadi dalam peribahasa Mandarin itu ada konsep newa yopie, yaitu yang di luar dengan di dalam itu berbeda, dan penekanan mm. luar dan dalam itu sangat 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 kuat ya dalam pemikiran orang Cina. Jadi apakah kamu adalah orang luar atau orang dalam akan mempengaruhi bagaimana saya berperilaku dengan. Jadi konsep itu sangat kuat. Dan konsep tembok itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran yang melandasi proses lockdown itu di Cina, karena Mm, tembok itu berguna untuk melindungi uh, yang di dalam tembok dan dari orang-orang yang di luar tembok yang dianggap dianggap mm, berbahaya. Itu yang pertama ya. Tembok itu melindungi kita yang di dalam, baik mm, harta atau keselamatan. Tapi di sisi lain, tembok juga memungkinkan penguasa untuk mengontrol. Karena sudah dikulung ya. tembok, masalah yang besar bisa dipecah menjadi klaster-klaster yang lebih kecil dan lebih mudah dikontrol. Jadi itu Mm, logikanya. Nah, waktu SARS di Beijing tahun 2003, itu sebenarnya bukan lockdown total seperti yang dialami di Wuhan tahun ini karena COVID, mm, tetapi lebih lockdown per cluster. Jadi kantor di lockdown, kemudian universitas di lockdown. Jadi lingkungan perumahan di lockdown. Misalnya saya tinggal di lingkungan perumahan ini, saya nggak bisa keluar dari lingkungan perumahan mm, saya. Ada satpam yang mm, menjaga. mm, Itu yang pertama kondisi waktu itu di Cina di masa SARS. Dan ketika tahun 2019 akhir, sebenarnya saya sudah mendengar desas-desus ada mutasi dari SARS gitu. Yang ya. udah mulai desas-desus itu Desember itu sudah mulai ramai di Cina gitu dibicarakan. Uh, Mm, tapi waktu itu saya merasa kalau misalnya Cina punya konsep lockdown, konsep tembok yang sangat kuat seperti ketika mm, mereka menangani SARS, dan mereka sudah berpengalaman untuk menangani SARS, saya rasa masalah ini juga mereka akan bisa handle dengan cepat. ya. Dan seperti yang kita tahu, setelah di Wuhan itu COVID sudah mencapai 400 kasus positif, pemerintah langsung mengambil lockdown total. Dan lockdown total yang diambil pemerintah itu levelnya sudah jauh lebih ketat dari apa yang kita pernah alami di Beijing tahun 2003. Jadi Mm, levelnya sudah sangat jauh lebih ketat, bahkan orang tidak boleh keluar dari rumahnya sendiri. Jadi untuk keluar mm, misalnya rumah untuk pergi belanja itu ada surat permit gitu. mm, Satu keluarga cuma boleh satu orang yang keluar mm, untuk mm, belanja, itu pun 2 hari sekali. Dan mm. itu benar-benar dikontrol dengan ketat. Mobil tidak boleh turun ke jalanan, dan level lockdown seperti itu bukan cuma ada di Wuhan, tapi juga di Beijing tahun ini juga sama. Jadi Ya. kebetulan ada relasi saya, kolega saya, dan anggota keluarga saya yang masih tinggal di Beijing. Mereka menceritakan bahwa untuk beli sayur, beli daging, sekarang semuanya dikontrol. Jadi benar-benar bahkan untuk keluar dari apartemen pun nggak bisa.
Dan di Wuhan tahun ini itu pemerintah juga mengutus relawan atau tenaga medis untuk datang rumah ke rumah untuk memeriksa kesehatan mereka. Jadi kalau ditemukan ada orang yang di rumahnya itu suhunya tinggi atau ada gejala-gejala COVID, itu langsung diangkut untuk menjalani karantina yang terpusat. Itu kondisi lockdown di Wuhan. Dan kita lihat dengan level lockdown yang sangat ketat seperti itu, memang memutus rantai penularan dengan sangat efektif. Jadi sekarang di Wuhan sudah 0 kasus, baru kemarin ada muncul lagi kasus baru, tetapi secara umum kondisi COVID sudah dibawa kendali di Cina waktu itu. Sekarang dari pertanyaan apa yang membedakan COVID dengan SARS waktu itu adalah COVID ini punya indeks penularan yang sangat tinggi dibandingkan dengan SARS. Indeks penularan COVID ini menurut riset yang terbaru dari Cina itu 5,7. Artinya satu orang bisa menularkan kepada 5 sampai 6 orang lainnya dalam keadaan tidak terkontrol. Dan sedangkan SARS sendiri angka penularannya cuma 3. Jadi satu orang cuma menular 3. Jadi kecepatan penularannya sangat tinggi. Yang kedua, kita hidup di masa di mana Cina sekarang sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia dan Cina sudah masuk ke dalam rel globalisasi dan sudah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari globalisasi. Nah, kalau di masa tahun 2003, orang Cina itu keluar negeri masih susah banget. Ya, orang Cina mengurus visa ke Indonesia tuh susah banget. Harus ada undangan, harus ada jaminan ini itu. Sekarang kan bebas visa, ya kan? Kemudian tahun 2008 setelah Cina sukses dengan Olimpiade, ekonomi Cina semakin melesat, negara-negara itu kan pada membuka pintu untuk orang Cina, malah berebut untuk mendatangkan orang Cina. Dan itu membuat pada saat ini jumlah turis outbound dari Cina itu sangat tinggi. Dalam setahun itu ratusan juta orang Cina keluar negeri. Dan karena itu ketika pada masa awal mereka belum menyadari risiko penyakit ini, jumlah orang Cina yang sudah keluar negeri dan sudah menularkan tanpa diketahui itu sudah ada gitu. Di luar negeri itu sudah ada bibit-bibitnya COVID dan itu yang tidak ada di tahun 2003. Jadi 2003 itu SARS itu cuma ke negara-negara yang banyak dikunjungi orang Cina seperti Hong Kong, Singapura atau juga ke Thailand dan juga ada di Taiwan. Jadi skopnya tidak terlalu besar, tetapi tahun 2020 ini sudah mencapai seluruh dunia dan ketika orang Cina sudah banyak di Eropa dan orang Eropa kan juga global dan kita juga hidup di masa di mana travel sangat murah sekarang dibanding tahun 2003 gitu kan, kita naik pesawat terbang murah sekali, orang sudah bepergian itu sangat murah dan sangat mudah. Dalam sekejap itu COVID itu bisa mengglobal gitu dan ini menjadi efek dari globalisasi kita juga. Jadi begitu sudah nyampe ke Eropa, nyampe ke Iran, dari Iran ke Amerika, dan itu semua dalam waktu yang sangat cepat. Ini yang membedakan SARS dengan COVID, dan karena efeknya COVID ini mengglobal, apa yang dialami Cina, yang sesuatu yang tahun 2003 itu khusus orang Cina yang mengalami, atau Hong Kong, atau Taiwan yang mengalami masker, mengalami social distancing, dan sebagainya. Sekarang itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang seluruh dunia karena juga efek dari globalisasi. Nah, cara menangani pandemi seperti ini kan setiap negara berbeda ya, Gus. Dari pengalaman kamu traveling ke Afghanistan, kemudian ke Asia Tengah, ke bekas-bekas negara Uni Soviet. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di sini kira-kira menurut pandangan Agus sebagai orang yang pernah melihat dan bertemu dengan berbagai macam latar belakang budaya, kira-kira akan seperti apa perubahan budaya yang dialami manusia-manusia setelah pandemi ini, terutama tidak hanya pada saat mengalami atau menangani pandemi ini, karena kan berbeda, Cina menanganinya berbeda dengan cara kita ataupun cara Eropa, dan itu juga mengubah cara kehidupan kita juga nantinya. Nah, pandangan Agus sendiri sebagai perekam sejarah, perekam budaya, kira-kira sejauh mana budaya yang tepat ataukah harus seperti apa sih gitu yang nantinya akan berubah, kehidupan semacam apa yang akan berubah setelah pandemi ini?
Ya, jadi terutama kalau dengan kita tembok ngomongin dan segala macam. ya, Konsep tembok kalau kita tadi ya. ngomongin budaya itu tentu setiap masyarakat punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Budaya itu Mhm, bukan cuma ditentukan oleh apa yang kita sebut sebagai tradisi, tetapi juga mhm, bisa jadi oleh agama, kondisi politik, kemudian sistem pemerintahan, mhm, sejarah, itu semua mengaruhi ke budaya. Ya. Jadi ketika mhm, Cina bisa handle dengan lockdown, itu bukan cuma karena mereka punya konsep tentang tembok yang kuat, tetapi juga kita harus mhm, melihat sistem politik mereka yang mhm, memungkinkan mereka melakukan itu. Jadi kalau dalam sistem sentralistik sosialisme komunis yang ada di Cina, itu partai, ya partai dengan negara itu kan sebenarnya satu ya, jadi partai sekaligus pemerintah gitu. Partai itu punya keterwakilan yang yang hierarkis ya dari pusat sampai ke level terbawah. Jadi setiap lingkungan perumahan itu juga ada komite partai. Jadi mhm, kontrol pemerintah itu bisa sampai ke level terbawah dalam lingkungan masyarakat. Jadi misalnya ada orang nih yang nggak mau patuh dengan lockdown, dia mau maksa keluar dari rumahnya. Dia begitu keluar dari pintu apartemennya itu sudah dicegat oleh penjaga pintu dan penjaga pintu ini sudah terhubung dengan partai dan dia bisa memanggil polisi dan orang juga takut pada polisi begitu polisi datang udah nggak ada yang berani dan ini mhm, bukan sesuatu yang kita bisa bayangkan, oh kita bisa jiplak gitu, karena sistem kita berbeda. Yang bisa meniru seperti ini ya mungkin cuma Vietnam, dan Vietnam kita lihat juga berhasil menekan mhm, sampai mencapai angka kematian nol. Gitu. Karena mereka sejak awal sudah menyadari ini bahaya, mereka bertetangga dengan Cina, mereka juga punya memori tentang SARS, jadi begitu ada kabar COVID, mereka langsung segel pintu dan langsung lockdown negaranya menggunakan narasi perang. Jadi mhm, Vietnam juga punya sejarah perang yang kuat. Jadi begitu mereka diingatkan lagi pada perang, ini menimbulkan kohesi nasional yang sangat kuat. Rakyat juga ikut berjuang bersama. Jadi untuk patuh pada pemerintah juga bagian dari perjuangan perang. Selain itu, negara-negara yang bisa kontrol seperti ini adalah negara-negara yang punya kebudayaan konfusianisme yang kuat seperti Cina, Hong Kong, kemudian Singapura, Vietnam juga, Korea, Jepang. Karena konfusianisme ini ada menekankan pada kepatuhan pada pemerintah. Karena pemerintah dianggap sebagai panutan bagi masyarakat. Jadi ketika mhm, pemerintah memberi contoh yang baik, maka rakyat akan patuh. Ini yang tidak ada di Eropa, Amerika, ataupun negara-negara yang menerapkan demokrasi. mhm, Di dalam negara yang menerapkan demokrasi, sistem lockdown sosialis yang diterapkan oleh Cina itu akan sulit sekali diterapkan, ya, karena negara-negara yang demokrasi, apalagi demokrasi liberal, orang menekankan pada kebebasan dan kebahagiaan. Ya, masalahnya di lockdown itu kan kita kan siapa sih yang bahagia dikurung nggak boleh keluar gitu. Nah, orang-orang di Eropa di Barat umumnya, mereka itu kalau sebelum jumlah kematiannya luar biasa, sebelum ada saudara dekat atau teman dekat atau tetangga dekat yang jadi korban, mereka sulit untuk patuh, sulit mhm, sekali. Dan itu kita lihat di Inggris misalnya, sudah ada kasus di Italia, tapi mereka masih merayakan Saint Patrick. Anak-anak muda masih ke bar untuk merayakan Saint Patrick. Bahkan waktu Corona sudah ada contohnya di Eropa, gitu. Di tetangga mereka yang sudah banyak korbannya, mereka nggak peduli. Di Amerika juga ya, begitu, anak-anak muda main pantai lah, ada yang nggak percaya, malah sengaja untuk bikin pesta dan yang sengaja-sengaja itu malah kena corona juga gitu. Jadi mhm, ini karakteristik yang berbeda karena dalam masyarakat liberalis individualis mhm, liberalis demokrasi liberal itu individualisme sangat penting jadi mereka yang ya, konsep pertama adalah kebahagiaan individu itu penting sekali buat mereka mhm, sedangkan mhm, dalam masyarakat sosialis adalah tentang kebahagiaan kesejahteraan rakyat kepentingan masyarakat itu yang menjadi prioritas umum jadi mhm, orang bisa mengorbankan individualismenya, mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Itu konsepnya mhm, sosialisme. Dan kalau di Eropa sekarang, akhirnya ketika kondisi benar-benar tidak terkendali lagi, mereka mau nggak mau harus mengcopy, meniru sistem lockdown yang sudah dipakai di Cina dan sudah terbukti itu berhasil gitu. mhm, Dan ini pun cukup sulit untuk diterapkan ketika rakyat sudah terlalu lama di lockdown, ya
pasti sudah mulai gerah, gitu. Ya. Sangat gerah, dan sudah mulai ada pemberontakan di sisi rakyat gitu. Jadi udah mulai ada demo-demo di Amerika, bahkan sudah bawa senjata demonya. Jadi itu karakteristik masyarakat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pemerintahannya juga berbeda. Jadi kalau di dalam masyarakat sosialis sentralistik seperti di Cina atau Vietnam, itu pemerintah tuh nggak mikirin soal suara, ya. Jadi karena nggak ada demo, nggak ada pemilu, jadi cuma satu partai. Mereka udah nggak peduli kalau mereka ngambil kebijakan yang populis atau nggak populis, itu nggak masalah buat mereka. Yang penting buat mereka ini yang mereka pandang ini cara yang terbaik. Nah, sedangkan di Eropa, di Amerika, pemerintah itu berusaha untuk ngambil kebijakan yang bisa bikin mereka dapat suara lagi dalam pemilu berikutnya. Jadi kadang ngambil kebijakan itu yang asalkan bikin senang rakyat deh gitu. Misalnya di London itu malah pada masa awal itu orang sehat dilarang pakai masker, ya. Orang sehat dilarang pakai masker, katanya pakai masker malah nakut-nakutin gitu. Kalau pakai masker malah dimarahin. Saya ada teman Cina yang di Inggris malah mengatakan dia terpaksa pakai nikab Muslim, karena dia nggak berani keluar nggak pakai masker. Kalau pakai masker itu malah dimarahin orang, tapi kalau dia pakai nikab udah nggak ada yang marahin dia gitu. Jadi dia malah pakai nikab karena dia nggak merasa aman kalau nggak pakai masker gitu. Itu di Eropa. Kemudian pemerintahnya juga mengambil kebijakan yang setidaknya tidak mengorbankan suara terlalu banyak. Misalnya kalau lockdown-nya terlalu represif, itu dilema juga gitu. Kemudian kalau lockdown-nya sudah represif, angka penularannya nggak berkurang juga. Nah, itu juga akan efeknya sangat besar. Kemudian ekonominya kalau sampai jatuh, nah ini juga bisa goncang pemerintahannya karena sistemnya lain sekali. Nah, yang kemudian sekarang dimainkan di Eropa dengan di Barat adalah narasi kita versus mereka, narasi musuh. Dan ini yang menyebabkan xenofobia. Kita lihat sekarang berita-berita belakangan ini adalah betapa banyaknya orang Asia yang mengalami diskriminasi rasisme karena dituduh sebagai penyebar corona. Jadi ada orang yang wajahnya Asia di Amerika diserang gitu. Jadi ini bukan cuma terhadap orang Cina, tapi wajah Asia semua dianggap Cina. Dan memang ada gerakan seperti itu, dan pemerintah sebagian negara, bukan semua negara, di bawah tangan mendukung xenofobia, karena xenofobia, kebencian terhadap asing itu bisa mengalihkan perhatian rakyat massa terhadap kinerja pemerintah yang buruk. Jadi daripada rakyatnya marah-marah pada pemerintah sendiri, udah dia alihin aja ke musuh asing gitu. Dan ini strategi yang dijalankan sekarang, dan ini cukup berbahaya karena sekarang Amerika mungkin bisa sudah mulai melancarkan perang dagang dengan Cina karena COVID. Ya, kalau perang dagang terus-terusan, ya kita berharap jangan sampai ke situ, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada kontak militer kalau ini berlangsung sampai ke level yang ekstrim. Dan kalau sudah levelnya konflik antara dua negara adik kuasa, itu bisa menjadi perang dunia yang luas. Jadi kita sama sekali sangat tidak mengharapkan ke arah situ. Nah, kalau ditanyakan tentang perubahan gaya kita pasca pandemi, pandemi ini kan sebenarnya krisis global ya. Jadi setiap kali krisis global itu efeknya pasti global, dan efeknya itu bisa jadi permanen dan bisa mengubah total kehidupan manusia. Misalnya pada masa Black Death ya, maut hitam pada abad ke-14 di Eropa, itu kan sampai 70-80% masyarakat warga Eropa itu meninggal jadi korban Black Death gitu. Dan maut hitam yang disebabkan oleh pes itu kan kemudian mengubah struktur kehidupan masyarakat di Eropa. Rakyat jelata yang dulunya diperbudak oleh tuan tanah, karena kemudian banyak rakyat yang mati, akhirnya kan pekerja itu jadi sedikit, dan rakyat bisa menuntut gaji yang lebih besar. Jadi ada perbaikan kehidupan masyarakat di situ. Kemudian juga terjadi perang salib dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga flu Spanyol misalnya. Flu Spanyol kan juga pandemi yang juga mengubah konstelasi dunia pada masa Perang Dunia I.
Mhm. Kemudian Perang Dunia Satu sendiri, Perang Dunia Satu juga sebuah globalisasi karena efeknya ke seluruh dunia. Dan gara-gara Perang Dunia Satu, negara-negara kemudian menerbitkan paspor dan visa. Jadi sistem paspor dan visa itu Mhm. baru dimulai di Perang Dunia Satu. Dulu orang keluar negeri bebas aja keluar negeri, asalkan bukan dari Mhm. negara jajahan. Kalau dari sesama negara Eropa orang tinggal pindah aja, tetapi karena Perang Dunia Satu banyak pengungsi yang mengalir ke sana ke sini, negara-negara berusaha mengkontrol jumlah ini. Jadi mereka menerbitkan paspor dan visa dan lihat sudah 100 tahun lebih sesudah Perang Dunia Satu kita masih hidup dengan paspor dan visa. Jadi paspor dan visa udah Mhm. menjadi bagian dari budaya manusia global juga. Ya, ya. Kemudian contoh lagi terorisme, 9/11 ya, 11 September 2001 itu kan terornya juga menjadi efek global dan sampai sekarang Mhm. manusia bepergian. Kita kalau naik Mhm. pesawat, zaman dulu itu di pesawat itu kita bisa masuk ke kokpit pilot ya, ngobrol Mhm. dengan pilot gitu kan. Mhm. Sekarang mau mau naik pesawat aja ada pemeriksaan Mhm. bagasi, nggak boleh bawa air, kata air di itu bisa jadi bom gitu kan. Ini adalah perubahan dunia, perubahan cara kita Mhm. bepergian karena teror, karena pandemi gitu. Dan semua krisis global pasti efeknya juga akan global. Nah, pandemi COVID ini salah satu efek yang saya rasa sangat besar itu adalah social distancing. Ini akan mengubah cara kita bekerja ya. Yang pertama, Mhm. kita sekarang work from home. Dulu-dulu perusahaan mana ada sih yang mau mencoba eksperimen membiarkan sebagian besar karyawannya bekerja dari rumah, ya kan? Sekarang karena kondisi mau nggak mau kita mengalami revolusi total dalam cara kita bekerja, cara kita beribadah, ya. Ini sesuatu yang tidak akan terpikirkan dan tidak akan terjadi. Misalnya kita sekarang ngobrol dengan live IG. Kalau kita dalam kondisi biasa, kita harusnya sekarang di perpusnas ngobrol dengan pembaca tatap muka. Sekarang kita menggunakan digital gitu. Ini memang Digital. merupakan digitalisasi ya kan, digitalisasi Ya. yang sangat pesat. Mhm. Sekolah-sekolah mungkin juga akan jadi, mungkin akan banyak kelas yang juga akan menjadi digital ketika ketika kita melihat sistem, oh ternyata pendidikan digital juga bisa jalan. Mungkin banyak orang yang merasa sebenarnya nggak perlu juga pergi ke universitas, kita juga bisa belajar Mhm. dari rumah dan tetap tetap mendapatkan hasil yang sama gitu ketika dosen mengajar lewat internet. Ini akan menjadi banyak perubahan. Yang kedua, saya rasa juga dalam dari sisi perubahan ini kita juga menjadi di satu sisi kita secara fisik kita menjadi berjauhan satu sama lain. Tapi di Mhm. sisi lain kita menjadi juga berdekatan dengan orang-orang yang jauh gitu. Ya seperti yang dulu dikatakan telepon itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sekarang kita kan juga jadi seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat live IG ya, misalnya dari penulis yang ada di Mhm. Amerika, di Kanada Ya. kita bisa mengikuti diskusi-diskusi secara live yang dulu kita nggak bayangin gitu. Mhm. Apakah ini juga akan mengubah dari cara festival penulis di masa depan? Mungkin aja gitu. Mhm. Dan mungkin aja di masa depan juga festival-festival penulis juga ada yang dijalankan secara online dan cakupan audiensnya mungkin lebih besar. Di Apakah sisi kira-kira lain, mengubah, sorry Agus, apakah kira-kira mengubah cara kamu menulis perjalanan ke depannya nanti? iya, ya ini di satu sisi tentu informasi ini akan berubah gitu. Jadi uh, buat saya yang penting adalah karena secara fisik kita berubah, ya interaksi manusia secara fisik berubah. Saya nggak yakin perjalanan ini akan pulih dalam waktu cepat, ya. Mhm. Uh, saya nggak yakin itu akan segera pulih. Dunia penerbangan kita bisa terbang dengan mudah seperti dulu Mhm. zaman sebelum COVID kita bisa dengan mudah dengan harga murah kita bisa bepergian. Ini pasti akan butuh waktu. Kita sampai di negara tujuan pun negara tujuan juga mungkin masih akan memberlakukan karantina karena Mhm. sebelum COVID benar-benar lenyap dari dunia manusia ataupun negara asal COVID-nya ini belum belum bisa dinyatakan benar-benar bersih, kemungkinan orang akan menularkan penyakit impor penyakit baru ini pasti akan sangat besar. Dan itu akan membuat negara-negara akan tetap berhati-hati dalam hal Mhm. itu gitu. Jadi saya rasa tidak akan cukup mudah untuk kembali pulih. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua kecurigaan.
antar manusia secara fisik ya itu juga akan besar gitu. Sekarang aja kita dalam kondisi sekarang misalnya dalam satu lift ada orang di lift yang bersin, itu kita mungkin bisa jadi parno tuh. Waduh, jangan-jangan ketularan tuh. Ada yang batuk, batuk nggak berhenti-berhenti, pulang-pulang kita langsung mandi mungkin. Jadi Ya. efek kita takut pada orang yang tidak dikenal itu sangat besar. Ini mungkin akan mengubah gitu. Kalau saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika dalam kondisi normal saya bepergian ke Uzbekistan, ke Iran dan sebagainya dalam kondisi normal kita bisa ketemu orang di jalan langsung diundang nginep gitu ya di rumahnya. Di zaman COVID saya rasa tidak akan semudah itu orang untuk bisa trust dengan orang lain ya karena kita sudah dipaksa untuk hidup dalam dunia kita masing-masing, interaksi yang terbatas. Untuk pulih kembali normal itu butuh waktu ya. Di Cina sendiri waktu SARS sampai normal itu mungkin setahun baru kita kayak udah lupa apa yang terjadi waktu SARS. Itu bedanya karena SARS udah bersih, karena udah nggak ada kasus SARS, itu masih cepat pulih. Nah masalahnya COVID ini kan udah dibilang untuk bisa menjadi 0 kasus seperti SARS itu hampir tidak mungkin dalam kondisi sekarang, kecuali udah ada vaksin. Karena udah korban yang positif udah 4 juta lebih, untuk benar-benar bersih di dunia itu hampir tidak mungkin, atau kalaupun itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi untuk kembali ke masa-masa itu akan waktu. Yang kedua, saya juga tadi sempat singgung adalah efek dari COVID ini juga mungkin akan mengubah paradigma kita ya tentang dunia yang berbeda dengan kita. Misalnya orang-orang dari luar negeri bisa live IG seperti ini. Di sisi lain dari sisi agama juga seperti itu ya. Dari agama yang semula banyak di tempat-tempat ibadah yang secara ritual, yang terkonsentrasi di tempat ibadah, semuanya kan sekarang pindah ke online ya. Karena pindah ke online, tempat ibadah yang semula tertutup menjadi terbuka. Ya, orang-orang yang dulu misalnya sekarang yang gereja misalnya menjalankan misa, orang yang non Muslim juga orang yang non Kristen juga bisa mengikuti misa. Jadi apa yang dikhotbahkan di satu agama itu sekarang bisa menjadi perhatian dari orang-orang dari agama lain. Jadi ada banyak keterbukaan di sini. Ini yang saya rasa mungkin yang saya harapkan, keterbukaan antar agama, keterbukaan antar budaya, yang setidaknya merupakan imbal balik dari banyaknya dampak negatif yang kita alami di masa COVID. Setidaknya orang ya ketika dia pindah ke rumah ada pemikiran yang semoga bisa lebih terbuka. Gitu. Karena ada interaksi walaupun secara tidak langsung, tetapi ada interaksi pemikiran. Dan juga dari sisi agama mungkin akan ada pemikiran yang lebih spiritual daripada ritualistik. Jadi ya kita harapkan, kita sendiri tidak tahu seperti apa pastinya, tetapi ini adalah salah satu kemungkinan arah dari perubahan cara kita berperilaku pasca COVID. Di sisi lain adalah sistem lockdown. Ini juga akan memperbesar pengaruh pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Ya, kita yang dulunya nggak diurusin pemerintah, sampai ke level kita keluar sampai pakaian apa yang kita harus pakai, itu masker, itu sampai diurusin pemerintah. Sekarang pemerintah ngurusin ya. Kemudian di sisi lain adalah alat teknologi tracing. Jadi di Cina, di Singapura, dan di Korea, dan di sejumlah negara sudah dikembangkan teknologi yang berdasarkan artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang bisa memantau pergerakan kita. Jadi pemerintah tuh bisa melihat kita berinteraksi dengan siapa. Apakah kita sudah berinteraksi dengan orang-orang yang positif. Ya, kalau kita sudah berinteraksi dengan orang yang positif, kita langsung dapat notifikasi dari pemerintah, kamu harus karantina di rumah atau apa. Jadi pemerintah bisa memantau. Kalau kamu diwajibkan karantina terus kamu keluar, polisi bisa datang, langsung bisa hukum penjara gitu. Itu sudah diterapkan di banyak negara. Apakah sistem ini masih akan berlaku sesudah lockdown, sesudah COVID? Saya rasa sistem ini begitu pemerintah negara-negara tertentu dia sudah bisa mengadopsi teknologi ini nggak akan hilang. Teknologi ini nggak akan hilang gitu. Jadi pemerintah negara-negara yang mau memanfaatkan teknologi ini, dia punya kekuatan yang lebih untuk mengontrol, bukan cuma sekarang, bukan cuma gerak-gerik rakyatnya ya, bahkan bisa mengontrol pemikiran rakyatnya. Jadi itu bisa dipantau melalui artificial intelligence, dan itu
itu itu rasanya bukan masa depan yang terlalu jauh, itu bukan distopia. Kalau kita baca di buku 1984 ya, itu semacam Ya, kayak ya Orwell. distopia, Ya, itu Orwell banget ya. apa ya, Orwellian yang The Big Brother is watching you. Yep. Saya rasa dalam masa tidak terlalu jauh akan banyak institusi negara yang menerapkan itu dalam yang setidaknya mempunyai kemampuan untuk ya. Nah, perubahan-perubahan, oke. Ya. Ya. Nah, perubahan-perubahan sistem budaya seperti ini apakah bisa kita manfaatkan? Apakah kita bisa memunculkan peluang-peluang untuk membuat orang lebih banyak membaca buku, terutama karena hari ini Hari Buku Nasional, Agus. Karena kan, ya itu juga terkait dengan budaya ya, kegiatan membaca itu juga terkait budaya. Susah banget kan membuat orang-orang kita tuh lebih memilih pada saat mumpung di rumah membaca buku ketimbang nonton Netflix atau nonton yang lainnya atau nonton entertainment. Nah, kira-kira sebagai penulis, Agus, kamu ada semacam pandangan nggak untuk bisa melihat apakah perlu ada peran pemerintah dalam memunculkan seperti tadi, bahwa pemerintah yang bersifat pemerintahan konfusianis ataupun yang sistemnya tunggal itu lebih mudah untuk memerintah rakyatnya untuk melakukan bahkan apapun gitu. Kira-kira apakah kedepannya ini bisa menjadi peluang untuk membuat orang membaca, atau gimana sih mendorong orang bisa membaca buku? Ya, saya lihat layar saya cukup gelap. Saya coba buka dulu kordennya biar ada cahaya. Silakan. Oke, udah lebih terang. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi tentang budaya membaca ini ya memang sebenarnya yang dihadapi oleh industri buku atau dunia perbukuan ini bukan cuma tantangannya bukan COVID ya, bukan cuma COVID ya, karena memang sebelum COVID kita sudah mengalami digitalisasi masyarakat di mana harus diakui sekarang waktu kita membaca itu semakin berkurang karena lebih banyak juga waktu yang kita buat untuk scrolling Instagram, untuk Facebook, sekarang ketika WFH pada lihat di Netflix gitu kan. Jadi memang saingan dari buku itu banyak sekali. Sejak awal dari kemajuan teknologi komunikasi, bahkan sejak adanya televisi pun sudah mempengaruhi waktu yang dihabiskan orang untuk membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kondisi COVID ini kan memang lebih banyak waktu di rumah ya, tetapi untuk mendapatkan buku itu masih belum mudah gitu. Yang pertama, toko buku semua pada tutup kan, banyak sekali toko buku tutup, orang nggak bisa keluar, ya kan. Kemudian ya salah satu yang paling mudah sekarang adalah membeli buku dari online, dari marketplace gitu. Nah, ini ada banyak tantangan nih. Saya sebenarnya sebagai penulis saya juga memperhatikan ketika orang-orang diajak untuk di rumah, di internet itu juga banyak orang-orang yang berbagi PDF ilegal ya, bajakan dengan dalih hanya sekedar berbagi gitu. Itu satu. Yang kedua adalah di marketplace juga banyak lapak-lapak yang menjual buku-buku bajakan gitu. Ada buku yang ya saya juga menemukan betapa murahnya buku saya dijual di situ, dan ini tentu adalah suatu hantaman ya kepada industri perbukuan, termasuk penerbit, penulis, distributor ya, dan terutama penulis, karena untuk penulis sendiri level kesulitannya itu sekarang semakin besar. Satu, banyak acara-acara yang di-cancel karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan pembaca dan sebagainya. Dan banyak sumber pendapatan penulis yang akhirnya terpotong gitu karena kita tidak mungkin mengadakan acara-acara. Yang kedua adalah ketika buku-bukunya dibajak, penulis sudah nggak ada income dari acara, juga nggak ada income dari royalti gitu. Jadi untuk akan membuat penulis semakin sulit untuk menghasilkan karya yang baik. Ketika bagaimana dia bisa menghasilkan karya kalau dia mikirnya besok mau makan apa ya gitu. Dan
Dan ini banyak penulis yang dalam keadaan marginal seperti ini akhirnya tidak punya waktu lagi dan tidak punya energi untuk menghasilkan karya. Itu satu di sisi penulisnya. Industri bukunya tentu hantamannya lebih besar lagi kalau dia tidak bisa memproduksi buku ataupun banyak dibajak, harga buku juga akan naik lagi karena dia akan menutup kerugian. Dan ini seperti lingkaran setan yang mempersulit. Nah, di sisi lain adalah dari sisi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tentu punya tanggung jawab yang sebenarnya punya peran lah istilahnya, bukan peran yang harusnya bisa dimainkan dengan lebih baik untuk menggerakkan masyarakat untuk membaca. Yang pertama, kita dari dulu kita selalu mengalami selalu menyadari bahwa kesulitan untuk membudayakan kebiasaan membaca di masyarakat ini. Satu, harga buku terlalu mahal. Yang kedua, distribusinya terlalu sulit, ya kan? Harga buku terlalu mahal ya karena kertasnya juga mahal, kan? Kemudian distribusinya juga mahal. Ya, ini kalau tidak ada subsidi dari pemerintah, tidak ada subsidi dari pemerintah kepada penerbit maupun kepada penulis untuk menghasilkan karya yang baik, ini akan cukup sulit untuk menghasilkan karya yang bermutu dan cukup sulit untuk menjangkau masyarakat dan membiasakan masyarakat untuk membaca. Dan ini yang saya temukan sebenarnya sangat kontras dengan apa yang terjadi di Cina sama India. Ya, di Cina sama India, Cina sekarang mungkin sudah berubah, tetapi Cina ketika saya berkuliah di Cina waktu itu, Cina masih lebih miskin daripada Indonesia. Secara pendapatan masyarakat mereka jauh lebih miskin daripada Indonesia, tetapi harga buku mereka luar biasa murah. Kebiasaan mereka membaca buku juga luar biasa tinggi gitu. Karena ada kertas di situ sangat murah, ya. Di India juga begitu, kertas disubsidi, transportasi disubsidi, kesehatan disubsidi. Jadi masyarakat untuk membeli buku pun itu sangat mudah gitu. Dan kita lihat memang India itu ada masyarakat yang sangat ekstrim, antara yang sangat berpendidikan tinggi sampai yang berpendidikan rendah. Tapi mereka yang berpendidikan tinggi bacaannya luar biasa karena sumber bacaan mereka itu levelnya sudah internasional. Demikian juga di Cina. Kalau saya perhatikan apa yang ada di Cina, adalah sistem pendidikannya juga lain. Di sistem pendidikan Cina, anak sejak kecil sudah diwajibkan untuk membaca. Dan bahan bacaan mereka juga bacaan yang buat kita sudah terlalu berat untuk level kita. Jadi kalau saya lihat untuk soal-soal ujian SMA ya di Cina, itu sudah materinya itu sudah tulisan-tulisan penulis Nobel, itu bahan sastra mereka untuk ujian di Cina. Jadi pemikiran filosofi masyarakatnya, pengetahuan sejarah masyarakatnya itu sangat tinggi, dan itu yang membedakan kita. Jadi ini masalah tentang budaya membaca. Apakah orang Indonesia tidak punya budaya membaca? Saya rasa budaya itu bisa diciptakan dan budaya bisa diubah gitu. Nah, masalahnya ini kan masalah yang sistemik. Satu, di sisi ekonomi seperti itu, di sisi distribusi, di sisi ekonominya penulis, itu satu sisi. Di sisi lain adalah pendidikan masyarakatnya seperti apa? Apakah pendidikannya sejak kecil sudah diajarkan untuk membaca secara kritis, berpikir secara kritis, dan juga menulis secara kritis? Nah, kalau tidak ada pendidikan ini, mungkin mereka juga sulit untuk mengapresiasi buku, untuk terbiasa membaca buku. Begitu lihat buku tebal udah takut, ya kan? Untuk lihat buku yang mengajak berpikir udah takut. Akhirnya lebih banyak ke hal-hal yang lebih mudah dicerna. Makanya kenapa hoax ya, atau hoax yang didasarkan berita informasi yang palsu, ataupun yang hanya sekedar cocok logi gitu, itu mudah ditangkap karena proses pemikiran kritisnya nggak ada gitu. Jadi ini saya rasa sistemik sekali, nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Nah, Agus, kan tadi Agus cerita bahwa perubahannya nanti juga akan mempengaruhi perjalanan manusia ke berbagai negara. Kira-kira dengan halangan atau kendala seperti itu, kedepannya Agus masih akan tetap menulis perjalanan atau bagaimana? Apa rencana ke depan Agus? Ya, saya rasa sih perjalanan pasti akan pulih ya. Cuman di satu sisi kita ini selama ini kita sudah take for granted ya, karena kita hidup di masa
perjalanan itu sangat mudah. Ini saya rasa ini kembali lagi ke masa-masa di mana perjalanan itu sulit gitu, di mana orang ke luar negeri itu masih susah, di mana kita Ya, bersyukur banget bisa naik pesawat gitu ya. Dulu kan naik pesawat itu udah kayak ya udah kayak naik naik angkot ya. Zaman sekarang ya, udah pagi terbang ke Bali, sorenya terbang balik ke Jakarta itu udah satu hal yang biasa sekali. Tapi di masa pasca pandemi ini kita bisa keluar negeri aja, ke negara tetangga aja itu sudah sesuatu yang berharga. Saya jadi ingat benar. tahun 80-an ketika saya masih bermimpi bisa naik pesawat dan bisa keluar negeri. Dan saya rasa sebagai penulis perjalanan tentu akan ada perubahan dalam perjalanan ya. Apakah perjalanan fisiknya mungkin akan berubah, lebih mungkin bisa jadi hanya ke perjalanan domestik ya. Ataupun kalaupun saya kalaupun melakukan perjalanan sekarang bukan hanya untuk melihat apa buat saya ya, saya akan lebih banyak untuk mengulik dari sisi perjalanan yang lebih mendalam, bukan cuma perjalanan fisik. Sebenarnya kesempatan dengan adanya nggak boleh keluar begini kan jadi saya lebih banyak membaca gitu. Jadi perjalanan sejarah ya yang saya dapatkan dari buku sekarang juga lebih kuat nih sekarang. Jadi kayaknya ini kesempatan untuk memahami bahwa perjalanan itu bukan cuma perjalanan fisik kok. Perjalanan itu juga bisa dilakukan di dalam rumah. Ketika kita memahami diri kita sendiri, memahami sejarah kita, memahami budaya kita melalui buku, itu juga sebuah perjalanan. Dan kebetulan juga sebenarnya buku yang saya sedang kerjakan saat ini yang akan diterbitkan setelah ini juga bukan tentang perjalanan fisik, tetapi lebih ke perjalanan sejarah dan perjalanan spiritual. Jadi saya mengajak pembaca juga untuk menyadari bahwa perjalanan itu macam-macam dan semua perjalanan ini penting. Kalau kita nggak pernah melakukan perjalanan secara fisik, kita hanya baca buku, ya kita tetap juga kata dalam tempurung. Gitu. Ya. Tapi kalau kita hanya melakukan perjalanan fisik tapi nggak pernah baca buku, kita pergi kemana-mana juga cuma foto-foto IG ditaruh di IG, kita juga nggak dapat apa-apa dari perjalanan kita gitu. Cuman hanya mengejar like, hanya mengejar komen gitu ya. Jadi kita secara fisik kita bepergian tapi kita nggak dapat apa-apa juga gitu. Dan buat saya satu level lagi dari perjalanan adalah kontemplasi. Ketika kita setelah membaca, setelah kita melakukan perjalanan secara fisik, perjalanan secara tulisan, kita mengkontemplasikan, kita memikirkan, dan kita mendapatkan satu perjalanan yang baru setelah kita menggabungkan apa yang kita dapatkan dari eksternal itu, baik dari fisik maupun dari buku, ke dalam diri kita sendiri. Dan kita memahami itu untuk memahami diri kita sendiri. Jadi 3 level perjalanan ini saya rasa sama perlunya. Oke lah pada saat ini kita nggak ada perjalanan fisik, memang kita nggak bisa melakukan perjalanan fisik, tapi perjalanan buku masih bisa kita lakukan. Perjalanan spiritual masih kita bisa lakukan. Dan 2 perjalanan ini juga perjalanan yang penting dalam hidup kita. Iya. Boleh kasih bocoran nggak, Gus? Buku yang sedang dikerjakan Agus sekarang? Ya, buku saya sekarang adalah judulnya Kita dan Mereka. Jadi ini tentang identitas. Saya berangkat dari masalah kenapa sih manusia harus terkotak-kotak karena identitas. Jadi ada orang yang berantem karena agama, berantem karena negara, ya kan, bisa saling membunuh karena perbedaan bahasa. Nah, saya berusaha menyelidiki apa sih asal dari identitas-identitas kita. Jadi apa sih negara itu? Bagaimana garis batas negara tercipta? Kemudian apa sih bangsa? Kenapa bangsa dengan bangsa bisa musuhan, bisa berperang, bisa bunuh-bunuhan, ya kan? Kemudian dari mana asalnya agama? Bagaimana agama bisa menjadi bagian dari politik? Agama dipolitisasi dan yang baru-baru ini yang lagi marak adalah politisasi identitas ya, negara-negara multikultur. Kenapa orang-orang dengan berbagai keberagaman pluralitas kok bisa saling berantem gitu karena politik. Jadi buku ini sebenarnya gabungan antara 3 perjalanan yang saya katakan tadi, perjalanan saya secara fisik yang saya dari pengalaman yang saya dapatkan dari perjalanan saya dan perjalanan hidup saya, yang saya gabungkan dengan perjalanan dari buku, dari historis. Jadi saya membaca sejarah, benar-benar membaca sejarah untuk memahami apa sih akar dari negara, apa sih akar dari agama, apa akar dari ideologi. Dan untuk buku ini saya membaca
literatur lebih dari 300 buku sekarang so far untuk membuat satu buku ini. Jadi benar-benar risetnya harus sangat mendalam karena saya benar-benar harus memahami betul apa sih dasar dari ideologi misalnya. Kenapa ada ideologi-ideologi yang berbeda? Kenapa ideologi ada liberalisme, ada komunisme, dan kenapa bisa saling bentrok? Itu untuk satu ideologi, misalnya ideologi komunis aja saya harus baca lebih dari 10 buku gitu untuk memahami apa itu. Ya, karena memang di Indonesia kan informasinya sangat kurang. Kemudian untuk memahami tentang agama dari mitologi itu ada belasan buku yang harus saya baca. Jadi memang untuk risetnya luar biasa ini untuk perjalanan dari sisi buku. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan ke dalam, di mana saya harus mengkontemplasikan itu semua untuk mencari dan memahami benar-benar apa sih identitas kita sebenarnya. Dan itu proses yang sangat panjang. Jadi buku ini sebenarnya ditulis sejak tahun 2017 sampai sekarang belum kelar-kelar juga. Jadi memang untuk baca bukunya aja 1 tahun lebih untuk baca bukunya. Kemudian untuk nulis kerangka bukunya juga 1 tahun. Sekarang sudah dalam proses, sudah seluruh bab sebenarnya sudah tertulis, tapi sedang menghaluskan bridging antar bab. Jadi ya moga-moga bisa cepat selesai untuk draft pertamanya. Ya. Semoga, soalnya banyak yang nunggu. Iya, ya, dan saya juga berterima kasih buat pembaca yang selalu ngasih support. Jadi kalau saya lihat di IG itu selalu tanya, Mas kapan bukunya terbit, kapan bukunya terbit. Sebenarnya buat penulis itu stres yang paling besar ya, ditanya kapan bukunya terbit. Tapi itu juga jadi apa ya, jadi semangat gitu. Jadi kayak ketika saya ditanya pembaca kapan bukunya terbit, ya buat saya langsung ingetin hari ini harus kelar nih, target hari ini harus kelar gitu. Jadi tetap ada pacuannya gitu, tetap ada deadline yang saya rasa pembaca memberikan pada saya sebuah deadline, dan saya nggak mau menyanyiakan kepercayaan yang diberikan pembaca pada saya. Gus, nggak terasa sudah hampir 1 jam, tinggal 5 menit lagi jam 5. Nggak kerasa ya? Nggak terasa banget. Saya nggak ada jam, jadi saya kayak ngomong sendiri. Ini belum ada pertanyaan. Iya, pertanyaan udah banyak sih sebenarnya. Nanti Agus akan memilih pertanyaan dan komentar yang paling bagus, paling oke menurut Agus. Nanti pemenangnya akan mendapatkan buku Titik Nol dengan cover baru dari Gramedia Pustaka Utama. Nanti buat rekan-rekan yang ikut acara ini, hasil pemenangnya tetap ikutin dan tetap follow akun Instagram Pulau Imaji. Dan saya pengen meminta Agus mungkin satu rekomendasi Agus sebagai penulis di Hari Buku Nasional ini. Misalnya buat teman-teman sekalian, banyak kan sebenarnya yang pengen dapat tips sebagai penulis sastra perjalanan. Waktu itu kita sempat ngobrol, ada yang komen di IG-nya Agus tentang bagaimana sih, berangkat dari mana dulu kalau menulis. Mungkin rekomendasi yang menurut Agus paling relevan untuk disampaikan pada Hari Buku Nasional ini, Agus. Ya, yang pertama adalah perjalanan bukan cuma perjalanan fisik ya. Perjalanan bisa dilakukan melalui perjalanan fisik, perjalanan lewat buku atau literatur, dan perjalanan ke dalam diri. Itu 3 perjalanan. Dan yang kedua adalah tentang observasi dan rasa ingin tahu. Jadi kalau ditanya kualitas apa sih yang dibutuhkan oleh seorang penulis perjalanan, dari sekian banyak kewajiban yang kita harus punya ya, yang paling penting adalah rasa keingintahuan yang tinggi. Karena rasa keingintahuan yang tinggi, kita harus terus-menerus mengajukan pertanyaan. Jadi perjalanan itu, ketika kita melakukan perjalanan adalah kita berusaha mencari jawaban dari pertanyaan besar yang kita ajukan pada diri sendiri. Karena kita punya pertanyaan, maka kita akan punya daya observasi yang kuat. Kita akan bisa melihat lingkungan masyarakat di sekitar kita dengan sudut pandang yang kritis. Karena kita punya pertanyaan dan kita lagi mencari jawabannya. Dan kekritisan ini, observasi ini, inilah yang sangat penting dan akan membedakan kualitas penulis perjalanan. Terima kasih, itu sangat berharga buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Agus sebagai penulis. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ya, Agustinus, jangan kapok untuk ikut meramaikan literasi Indonesia dengan Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Dan semoga teman-teman... Ya, terima kasih buat teman-teman. Semoga sharingnya juga bermanfaat ya. Jadi blabbering sendiri 1 jam. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan acara ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab.
nanti Yayasan 17.000 Pulau Imaji akan memilih penanya dan komentator yang paling bagus, yang akan memilih Agustinus sendiri. Dan tetap ikuti, follow akun Instagram Pulau Imaji, dan nantikan acara